Halo guys, jadi di video kali ini kita akan ngebahas satu motor yang dibangun di Automotor Garage. Sebenarnya motor ini sudah lama kita bangun, cuman di kesempatan kali ini kita coba bahas lagi karena kebetulan alirannya tuh lumayan menarik untuk kita bahas. Nah, ini sebenarnya alirannya boat tracker. Jadi boat tracker ini sebenarnya aliran balap motor era zaman dulu di awal abad ke-19. Itu sebenarnya di zaman itu ada Harley Davidson, ada Indian, ada Excelsior dan lain-lain sebagainya. Nah, ini coba kita bahas satu persatu, karena di motor ini kita ngebangunnya itu sebenarnya full handmade dengan basic mesin CB 175. Ada beberapa part di sini yang sebenarnya ini agak sedikit ekstrim, ada yang berbahan kuningan, besi dan lain-lain. Nah, misalkan nih kita bahas suspensinya dulu. Di bagian belakang ini namanya monoarm. Monoarm tuh maksudnya kita pakai arm sebelah di sisi kanan aja, di sisi kirinya itu kosong, tidak ada sama sekali. Nah, di bagian suspensi depan kita pakai led spring, namanya led spring. Led spring itu seperti apa? Ini contohnya ini bahannya kemarin ini dari per bendi zaman dulu. Kita bentuk sedemikian rupa supaya menyesuaikan bentuk motornya gitu. Nah, di bagian-bagian lain misalkan contohnya ini lampu depan. Lampu depan ini berbahan kuningan. Ini dari plat, kita kenteng sedemikian rupa, kita bentuk sesuai yang kita inginkan. Mulai dari kontur-kontur kasarnya dengan kontur yang halus, itu semua kita bentuk secara handmade. Ada juga tutup tangki, hand grip, step, velocity karburator. Nah, yang unik juga ini nih, ini tabung oli. Tabung oli ini fungsinya untuk menyimpan oli sementara, karena motor ini sudah dilengkapi dengan suspensi hidrolik. Nah, hidrolik itu gunanya ketika kita berjalan, ini motor ini bisa kita atur ketinggiannya, kita mau tinggi atau rendah bisa kita atur dari pompa hidrolik yang ada di bagian bawah motor ini. Nah, di sini nih perangkatnya sini. Jadi di perangkat ini mencangkup beberapa fungsi. Di sini ada pompa hidrolik, termasuk juga pengereman. Jadi diatur sedemikian kompleks supaya terlihat bagus. Jadi banyak part yang ada di tengah ini, tapi kita atur supaya dia kelihatan bagus. Nah, untuk penggerak dari mesin ke roda belakang ini namanya ada transfer gear. Jadi dari mesin ke transfer gear itu kita menggunakan rantai, kemudian ditransfer ke sisi kanan, kita menggunakan bel. Nah, jadi apa kelebihannya sistem seperti itu supaya ketika perpindahan dayanya bisa lebih smooth. Yang lebih menarik lagi nih guys di peleknya. Jadi pelek ini kita ambil basic dari pelek kaleng biasa, tapi kita custom di bagian jari-jari. Di bagian jari-jari dan tromolnya tuh kita custom. Jadi jari-jarinya nih bisa knockdown, bisa kita bongkar-bongkar pasang. Jadi terlihat berbeda dari motor-motor pada umumnya. Baik roda belakang maupun roda depan itu menggunakan jari-jari model yang sama. Untuk spesifikasi mesin sebenarnya kita tidak butuh mesin yang horsepower-nya besar, jadi kita mengutamakan performanya tuh standar aja. Yang penting dia nggak mogokan segala macam. Karena ini mesin tua, ini tahunnya 1978. Jadi kita hanya bermain di tampilan aja. Sementara
performa mesinnya tidak kita upgrade, masih tetap 175 cc. Nah, untuk mempercantik penampilan mesin, di bak sebelah kanan itu kita bikin grafir. Grafir ini kita kerjakan secara handmade menggunakan pahat kecil. Nanti kalau misalkan proses kerjanya ada, mungkin bisa kita tampilkan. Nah, secara keseluruhan ini hanya mendukung penampilan dari depan sampai ke belakang motor ini sendiri gitu. Jadi setiap part yang kita pasang di motor ini kita atur sedemikian rupa karena motor ini tampilannya naked. Tidak ada cover-cover yang melindungi part-part yang membuat kita ada ruang untuk menyembunyikan partnya. Jadi kita harus mengaturnya part demi part itu tuh harus detail gitu. Next. Next adalah 141. Nah, motor ini sebenarnya salah satu dari beberapa karya yang dikerjakan di Automotor selama kita ngebengkel. Jadi, bagaimana menurut kalian? Silakan komen ya. Nanti apa pendapat kalian, kurangnya di mana atau kurang sempurna di bagian part-part yang mana, kalian boleh komen. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.